Teman-teman yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Namun sebaliknya, kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Masya Allah. Teman-teman, kita sebagai pelajar, ujian kejujuran sangatlah nyata. Contohnya, saat ulangan kemarin, apakah kita jujur? Saat mengerjakan tugas kemarin, apakah hasil kita sendiri? Saat membuat kesalahan, apakah berani mengakui? Saat ujian kemarin kita masih melakukan hal-hal kurang baik. Memasuki bulan Muharram ini, mari kita tanamkan dalam diri kita, lebih baik nilai kecil tapi jujur daripada nilai besar tapi penuh kebohongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz, Ustazah, para juri serta teman-teman yang saya cintai, berkumpul dari keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema sahabat kecil. Teman-teman yang berbahagia, sahabat merupakan teman yang selalu ada di dekat kita. Sahabat tidak hanya menemani saat senang, tetapi juga menguatkan ketika kita tidak sedih. Kita sedang sedih. Dengan sahabat kita dapat berbagi cerita, pengalaman dan perasaan. Berbagi cerita merupakan hal sederhana, tetapi memiliki manfaat yang benar. Saat kita menceritakan pengalaman kita, sahabat dapat memberikan semangat dan dukungan. Dengan sahabat bisa merajut cinta di sekitar kita. Cinta dapat diwujudkan selalu sikap ramah, suka menolong, berkata jujur, dan tidak membeda-bedakan teman. Dengan cerita yang persahabatan, suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan damai dan menyenangkan. Teman-teman, mari kita menjadi sahabat kecil yang baik. Mari kita saling berbagi cerita, saling mendengarkan, dan saling membantu dengan jangan mudah mengejek atau menyakiti perasaan teman. Sebaliknya, mari kita tebarkan senyum, kebaikan, dan kasih sayang kepada siapa saja. Jika setiap anak memiliki hati yang penuh cinta dan kepedulian, maka akan tercipta persahabatan yang indah dan lingkungan yang harmonis. Dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, kita dapat merajut cinta yang akan membawa sebagiannya bagi banyak orang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi sahabat yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi. Nomor undian 10 langsung ya. 89 tidak ada. Nomor 10 dari kategori A. Nggih. Kategori A. Hadirin biar semangat, panggung dulu yuk. Yuk. Jalan-jalan ke bukit yang tinggi. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Tanda kita umatnya Nabi, jawablah salam dengan semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amma ba'di. Hadirin, hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah. Artinya hari ini kita dipertemukan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu dari bulan yang mulia serta dijuluki sebagai Syahrullah, artinya bulan Allah. Ada satu amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Muharram. Amalannya ialah berpuasa. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pada bulan Muharram kita disunahkan untuk menjalankan puasa Tasyu'a dan Asyura serta sunnah lainnya. Menjalankan puasa Tasyu'a dan Asyura serta nilainya menjadi puasa yang paling mulia. Setelah Ramadan, Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Bayangkan setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kategori A sudah habis? Ada yang belum? Sampun. Lanjut kategori B. Nomor undian 1 ada mboten? 2, 3. Langsung nomor undian 4. Nggih. Kepada nomor undian 4 kategori B dipersilakan untuk maju. Tepuk tangan. Jalan ya, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wa qafadillahil adim. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksana Ramadan NU Mertanegara serta sahabat-sahabatku tercinta. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan kelak menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Sahabatku yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini ingin berbagi cerita tentang kita bisa merajut cinta di bulan Muharram yang mulia ini. Bulan Muharram adalah kesempatan emas bagi kita untuk membuka lembaran baru yang penuh dengan kebaikan. Lalu bagaimana kita merajut cinta antar sesama teman? 1. Menjaga lidah dari mengejek teman. Merajut cinta itu dimulai dari tutur kata kita. Jangan sampai lidah kita dipakai untuk mengejek teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang artinya, seorang muslim yang sejati adalah membuat muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat cilik yang hebat tidak akan menyakiti temannya, melainkan selalu berbicara yang sopan dengan santun. 2. Berbagi cerita kebaikan. Selain menjaga lisan, kita juga harus rajin berbagi cerita yang bermanfaat. Contohnya dengan mengajak teman berangkat mengaji bersama, mengingatkan waktu sholat, atau menghibur teman yang sedang sedih. Saling mendukung dalam kebaikan, itulah makna sahabat sejati. Biar kita selalu ingat saling menyayangi. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, jagalah lisanmu. 2, sayangi temanmu.
bahwa kita ingin menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak karimah, dan cinta Al-Quran. Sebelum saya pamit mundur, dengerin pantun saya terakhir dari saya. Membeli jajan di kota Ponorogo. Jangan lupa dibungkus dengan sutra. Selamat melanjutkan ilmu Kertanegara. Semoga santrinya hebat dan juara. Amin. Atas segala kekurangan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan biar semakin semangat ya teman-teman. Selanjutnya nomor undian 5. Awas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia ini untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di tahun baru Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema mengawali tahun baru Islam dengan peningkatan ibadah. Para hadirin yang berbahagia, tahun baru adalah momen yang tepat untuk refleksi diri dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Ibadah adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridhonya. Oleh karena itu, mari kita jadikan tahun baru Islam ini sebagai titik awal untuk meningkatkan ibadah kita. Dengan cara bagaimana teman-teman? Pertama, marilah kita meningkatkan kualitas salat kita. Kedua, mari kita tingkatkan membaca Al-Quran dan memahami isinya. Ketiga, mari kita perbanyak zikir dan doa. Keempat, mari kita tingkatkan sedekah dan amal kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, tahun baru Islam adalah saat yang tepat untuk memulai perubahan positif dalam hidup kita. Mari kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan kualitas badan kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di tahun yang baru ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung nomor 6 kosong. Nomor undian 7 kepada Ananda dipersilakan untuk maju. Wah, suara Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, para ustadz dan ustazah, serta teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang ingin sukses? Siapa yang ingin masuk surga? Masya Allah, semuanya ingin. Tetapi teman-teman, tahukah kita bahwa jalan menuju kesuksesan dan surga dimulai dari hati yang baik dan akhlak yang mulia? Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, bulan yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nafsi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Teman-teman, kalau kita ingin menjadi anak yang hebat, jangan hanya pintar, kita juga harus bermanfaat bagi orang lain dengan membantu orang tua, menghormati guru, menyayangi teman, dan berbagi kepada yang membutuhkan. Di bulan Muharram, kita juga diajarkan untuk menyayangi anak yatim. Tiap anak pasti punya cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi hafiz Al-Quran. Semua cita-cita itu sangat mulia. Namun cita-cita tidak akan tercapai tanpa usaha. Kita harus rajin belajar, rajin mengaji, rajin salat, dan selalu berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min di'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan hanya kuat badan, tetapi kuat iman, kuat semangat belajar, dan kuat dalam berbuat kebaikan. Mari jadikan Muharram sebagai awal perubahan. Dari malas menjadi rajin, dari suka bertengkar menjadi suka berteman, dari pelit menjadi gemar berbagi, dari hanya bermimpi menjadi anak yang berani meraih prestasi. Anak yang baik hatinya akan dicintai banyak orang, dan anak yang rajin berusaha akan meraih cita-citanya. Semoga kita menjadi generasi yang saleh, cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membeli kurma. Mari berbuat baik dan beribadah agar cita-cita tercapai bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ada satu pantun nih buat kalian. Buah duku, buah jambu. Ayo anak-anakku, tunjukkan bakatmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita tampilkan untuk urutan undian yang berikutnya. Nomor 7. Oh, nomor 8. Kepada Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wasbihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu guru pendamping, serta sahabat-sahabat cilikku sekecamatan Siman yang saya sayangi. Membeli kopiah bersama Mama, kain sarung dan motif indah. Senang rasanya kita bersama menyambut Muharram penuh berkah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menyambut satu Muharram atau tahun baru Islam dengan ceria. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Tema pidato saya hari ini adalah sahabat cilik berbagi cerita, merajut cita dengan semangat Muharram Karim. Lihat deh teman-teman, kita semua yang belajar di Madin pasti punya cita-cita yang tinggi kan? Ada yang ingin jadi ustadz-ustadzah hebat, ada yang ingin jadi sarjana yang jujur, atau impian terbesar kita semua menjadi hafiz-hafizah Al-Quran. Nah, di bulan Muharram yang penuh mulia inilah salah satu kesempatan kita untuk meraih cita-cita tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan semangat hijrah. Hijrah itu adalah saat kita berani pindah dan berubah dari pribadi yang kurang baik menjadi jauh lebih baik. Yuk kita bernyanyi bersama dulu supaya makin semangat hijrahnya. Satu-satu aku sayang, satu-satu ayo salat fardu, dua-dua ngaji tiap waktu, tiga-tiga patuh ayah ibu, 1, 2, 3 Muharram Muharram. Sahabat cilik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Oleh karena itu, di tahun yang baru ini umur kita bertambah, amalan kita juga harus makin bagus supaya cita-cita kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, cerita hijrah apakah yang bisa kita lakukan sehari-hari? 1. Sholat tepat waktu. Begitu azan berkumandang, langsung siap-siap sholat ya, sebab itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. 2. Rajin beribadah dan membantu orang tua. Sahabat cilik tidak boleh malas. Pulang dari Madin atau TPQ, jangan lupa bantu ayah dan bunda ya. 3. Sopan santun. Di zaman digital sekarang ini, kita jangan ikut-ikutan bicara kasar di internet maupun di dunia nyata. Bicaranya harus dijaga ya. Sayangi sesama teman. Sesama muslim adalah saudara. Kita harus saling merangkul dan tidak boleh saling mengejek. Sahabat cilik yang berbahagia, bulan Muharram ini luar biasa mulia. Nanti tanggal 10 Muharram kita laksanakan puasa Asyura ya. Kata Nabi, puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan dan bisa menghapuskan dosa kita yang lalu. Masya Allah. Maka dari itu, mari kita tutup lembaran lama yang malas dan kita buka lembaran baru yang lebih baik dengan hati yang bersih. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun terakhir. Jalan-jalan ke padang sawah, tidak lupa mampir ke kota sebelah. Bulan Muharram yang penuh berkah, mari kita sambut dengan hati yang lillah. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar
penampilan yang sangat luar biasa Ananda Zahra. Alhamdulillah untuk tampilan pada sore hari ini lumayan baik ya. Untuk pidato selanjutnya undian nomor 9 kepada Ananda Sultan Nur Hasan Wicaksana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadiran Allah yang telah memberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri, Ustadz dan Ustazah, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Muharram, saatnya hijrah menjadi generasi Qur'ani. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika mendengar kata Muharram, apa yang melintas di benak kita? Tahun baru Islam, libur sekolah, atau sekedar pergantian bulan biasa? Padahal Muharram adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, Afdalus siyami ba'da Ramadana Syarullahil Muharram, yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang penuh keutamaan dan keberkahan. Teman-teman yang saya cintai, tahun baru Hijriah mengingatkan kita pada peristiwa Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan yang sangat tidak mudah, namun Nabi Muhammad SAW tetap yakin akan pertolongan Allah, sehingga berhasil sampai Madinah dengan selamat. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, hijrah juga berarti berubah menjadi lebih baik. Sehingga sebagai pelajar, hijrah dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jika dulu malas mengaji, kita hijrah menjadi rajin mengaji. Jika dulu sering menunda sholat, kita hijrah menjadi lebih disiplin. Jika dulu suka membantah orang tua, kita hijrah menjadi anak yang lebih patuh. Jika dulu mudah marah kepada teman, kita hijrah menjadi anak yang lebih sabar. Inilah hijrah yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu tujuan hijrah adalah menjadi generasi Qur'ani. Apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani adalah generasi yang menyintai Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin belum menjadi hafiz atau hafizah. Kita mungkin belum memahami seluruh isi Al-Quran, namun kita bisa memulai dari langkah kecil. Membaca Al-Quran setiap hari, menghafal beberapa ayat, mendengar nasihat guru, dan berusaha menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Teman-teman yang saya banggakan, di zaman sekarang banyak hal yang dapat membuat kita lalai loh. Kadang kita lebih semangat bermain HP daripada membuka Al-Quran.
Kadang kita lebih hafal permainan si HP daripada hafalan surat pendek. Kadang kita lebih sibuk dengan hiburan daripada menambah ilmu. Karena itu, bulan Muharram menjadi pengingat kita untuk memperbaiki diri. Mari gunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda Islam, kita memiliki tanggung jawab besar. Kita adalah calon pemimpin masa depan. Insya Allah, jika kita sungguh-sungguh, Allah pasti akan memudahkan langkah kita meraih cita-cita. Hadirin yang berbahagia, jadikan bulan Muharram sebagai awal berubah menuju pribadi yang lebih baik. Awal untuk lebih dekat kepada Allah, awal untuk lebih mencintai Al-Quran, awal untuk menjadi generasi Quran yang berakhlak mulia. Semoga Allah membimbing kita semua dan menjadikan kita anak yang soleh-solehah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ngaji membawa pena, belajar ilmu penuh semangat. Mari sambut bulan Muharram mulia, jadikan generasi Quran yang bermartabat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya yang meriah. Oke. Alhamdulillah tampilannya terbaik dari Anda Besut dan Nur Hasan Wicaksono. Dilanjutkan nomor undian yang ke-10 kepada Anda Askia Yasmin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Guru Madrasah Diniyah, Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman santriwan santriwati Madrasah Diniyah NU sekecamatan Siman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menghadiri acara ini dengan penuh kebahagiaan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izinnya kita bisa berjumpa kembali di bulan yang sangat istimewa ini, yaitu bulan Muharram. Insya Allah saya cantik ini akan membahas tentang masalah bulan Muharram. Hadirin semuanya tahu tidak bulan Muharram? Kalau tidak tahu, maka saya akan menjawab dan menjelaskannya. Boleh kan? Boleh. Tapi sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu Muharram dan apa saja keistimewaan bulan Muharram. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pula dengan bulan Muharram. Kalau kita ingin tahu tentang bulan Muharram, makanya dengarkan dulu pidato saya ini. Meskipun orangnya kecil, tetapi semoga saja dapat memberikan kemanfaat yang besar. Allahumma amin. Hadirin semuanya, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menjadi awal dari tahun Islam, bulan Muharram juga merupakan tanda dari kebangkitan dari terjadinya peradaban sejarah Islam. Mengapa dikatakan demikian? Karena di bulan Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi dan para rasul, dan kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai kejadian sangat luar biasa.
Bahkan bisa disajikan acuan kepada kita dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini. Sebagai salah satu contoh adalah terjadinya peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabatnya dari kota Mekah hingga kota Madinah dengan jarak tempuh kurang lebih 450 km dengan berjalan kaki. Ini menandakan bahwa dalam meraih kesuksesan harus disertai dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya lewat peristiwa hijrah itu. Betul tidak para hadirin? Kalau betul, tepuk tangan dong buat aku. Terima kasih. Hadirin semuanya, lantas apa yang harus kita ambil hikmahnya dari peristiwa itu? Kalau menurut saya ada 5 hikmah, 5 makna atau 5 M yang dapat diambil pelajaran dari peristiwa itu. Yakni yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi semua larangannya. Yang ketiga adalah menaati kedua orang tua kita. Yang keempat adalah memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita, baik langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berkaitan dengan makhluk. Yang kelima adalah mari kita jadikan bulan Muharram ini sebagai awal dari kebangkitan Islam yang dimulai dari diri kita sendiri. Insya Allah melalui 5 tersebut kita semua akan menemukan sebuah jalan menuju madrotillah. Allahumma amin. Hadirin semuanya, jadi dapat disimpulkan dari uraian pidato saya di atas, yaitu bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar dari perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Melalui peristiwa hijrah, dan yang lebih pasti buat kita adalah kita semua dapat merealisasikan makna hijrah ke dalam kehidupan nyata ini agar kelak meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Oh iya, ada pantun nih, mohon dijawab cakep ya. Ada boneka masa mencium pipiku, lagu ungu tercipta untukmu. Kalau suka dengan pidatoku, tunggulah aku di lain waktu. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lucu banget ya tampilannya. Insya Allah ya, tampilan terbaik dari Ananda Azkar Yasmin. Dilanjutkan untuk undian selanjutnya, nomor 11 kepada Ananda Satria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada kesempatan siang ini yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa berkumpul menghadiri acara Bildajil di Madin Tajuk ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya Kasya Ramadhani menyampaikan tema tentang bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang istimewa di antara bulan-bulan lain. Di dalam bulan Muharram ada suatu peristiwa penting, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Pengertian hijrah bagi kita yang masih anak-anak dapat diartikan sebagai bentuk perubahan. Perubahan apa saja itu? Contohnya, dari yang belum masuk Madin sekarang masuk Madin. Dari yang malas ngaji sekarang rajin ngaji. Dari yang malas belajar sekarang jadi rajin belajar. Dari yang sholatnya bolong-bolong sekarang tertib sholat 5 waktunya. Kita tidak mau kan jadi orang yang merugi. Mari kita awali dengan niat dan bismillah. Semoga kita berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Moga-moga kota suci. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tampilan yang begitu
Singkat 3 menit gak ada. Alhamdulillah, yang penting mau maju. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada Ananda Tiara. Sudah siap Pak? Sudah, alhamdulillah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Ustadz Ustazah Madrasah Diniyah Sekecamatan Sibu, serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat kasih sayang serta nikmat kesehatan darinya. Pada hari yang berbahagia ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan. Semoga tiap langkah yang kita lakukan dan setiap ilmu yang kita peroleh pada menjadi amal kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema menyambut bulan Muharram dengan semangat hijrah dan kebaikan. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender hijrah. Bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita hendaknya menyambut bulan Muharram dengan rasa syukur dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Muharram juga mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga berpindah dari kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang baik, dari kemalasan menuju semangat, dan dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa istimewa bulan Muharram. Pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian bulan dan tahun. Tahun baru Islam adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita menghormati guru? Sudahkah kita rajin belajar dan beribadah? Mari kita jadikan bulan Muharram sebagai awal perubahan menuju kebaikan. Kita isi hari-hari kita dengan belajar yang sungguh-sungguh, membantu orang tua, menghormati, menyayangi teman, dan memperbanyak amal soleh. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita, menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian pidato saya.
sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Pergi ke masjid membawa sajadah. Singgah sebentar membeli kurma. Muharram datang membawa berkah. Mari kita berhijrah menuju takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk undian selanjutnya nomor undian nomor undian 14, karena nomor undian yang 13 nya nggak ada, kita lanjutkan ke nomor 14 kepada Ananda Salma Rizka Surai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta duhulkin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan membawakan tema resolusi bulan Muharram. Bulan Muharram adalah tahun barunya umat Islam. Apakah teman-teman merayakan tahun baru Hijriah? Tentu saja kita harus merayakannya. Mari kita rayakan tahun baru Hijriah ini dengan rasa bahagia dan syukur kepada Allah. Marilah kita ungkapkan rasa syukur ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun lalu. Kita mulai resolusi dari hal yang sulit kita lakukan, yaitu berbuat jujur. Kejujuran adalah berkata benar meskipun sulit. Kejujuran adalah bersikap lurus meskipun tidak ada yang melihat. Dalam Islam, kejujuran bukan hanya sikap, tetapi perintah Allah dan ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Quran Surah At-Taubah
ayat 119. Teman-teman yang saya banggakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Namun sebaliknya, kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Masya Allah. Teman-teman, kita sebagai pelajar, ujian kejujuran sangatlah nyata. Contohnya, saat ulangan kemarin, apakah kita jujur? Saat mengerjakan tugas kemarin, apakah hasil kita sendiri? Saat membuat kesalahan, apakah berani mengakui? Saat ujian kemarin kita masih melakukan hal-hal kurang baik, memasuki bulan Muharram ini, mari kita tanamkan dalam diri kita lebih baik nilai kecil tapi jujur daripada nilai besar tapi penuh kebohongan. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dari kebohongan, tetapi dari kejujuran. Akhir kata, mari pada tahun baru hijrah ini kita jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup kita. Bukan hanya di sekolah, tetapi dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi muda Islam yang jujur, berakhlak mulia, dan siap membangun masa depan yang diridhoinya. Allahumma amin. Dari Cianjur ke Italia, singgah sebentar ke Somalia, selalu jujur dari Belia, itulah insan berakhlak mulia. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampilan yang baik dari Ananda Salma Rizka Suraya. Pertanyaannya, di mana negara Somalia? Bisa nggak tahu. Kapan-kapan diantar ke sana ya. Iya, oke. Untuk undian yang selanjutnya, dan ini adalah undian yang terakhir, nomor 15, kepada Ananda Zakia Kuliah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati fi fadlatina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayyahadal anam. Rabbul karim wa anta bil khulqin adim. Fasfa'ana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika Rabbini bidrillah wa'andur ilayya sayyidi binadra musilatil ila hadratil aliyah amma. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang berbahagia, tahukah kalian saat ini kita sedang pada di bulan apa? Ya, kita berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam penambahan kalender Islam. Mengapa bulan ini sangat istimewa? Karena
Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci yang dimuliakan Allah SWT. Bulan Muharram menjadi sangat bersejarah bagi umat Islam karena di bulan inilah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi. Hijrah adalah perjalanan pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa ini bukan sekadar pindah tempat teman-teman, melainkan perjuangan untuk menyelamatkan agama Islam dan membangun peradaban yang lebih baik. Lalu, apa hikmahnya untuk kita sebagai anak-anak penerus bangsa? Kita mungkin tidak bisa lagi berhijrah seperti Nabi Muhammad, tapi kita bisa memaknai semangat berhijrah dengan cara berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang bagaimana caranya? 1. Hijrah malas menjadi rajin belajar dan rajin mengaji. 2. Hijrah dari sifat suka marah menjadi penyabar, serta selalu menghormati orang tua dan guru. 3. Hijrah dari membuang waktu bermain menjadi anak yang disiplin dan bermanfaat bagi sesama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 72. Allah sangat mencintai orang-orang yang berhijrah di jalannya. Mari kita jadikan momentum tahun baru Islam ini untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, kesimpulannya, mari kita jadikan bulan Muharram sebagai titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih saleh, berprestasi dan bermanfaat bagi agama dan negara. Demikian dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Burung Irian Pengcendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tampilannya Ananda Dakia Kuya. Oke, untuk sesi selanjutnya karena sudah peserta sudah menyampaikan atau sudah memberi tampilannya semuanya, ini ada sambil menunggu Dewan Juri memberikan nilai-nilainya yang sudah diambil daripada peserta, kita tampilkan ada Belvania dari kelas A Madiun NU Negara yang mau bersolawat. Disilakan Belvania. Tepuk tangan semuanya biar semangat anaknya. Ya, yang keras ya anaknya. Allahul kafi Rabbuna Semuanya ikut bersama-sama. Kafi wajadana kafi Bikulir kafi kafana kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna kafi Fasadana kafi Rajadana kafi Likulir kafi kafana kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Lagi Allahul kafi Rabbuna kafi Rajadana kafi Rajadana kafi Likuli kafi kafana kafi Waminal kafi Alhamdulillah. sudah, alhamdulillah. Jadi tadi mau bilang, Bu aku mau tampil apa nak? Pidato atau ngaji? Mau sholawatan Bu? Udah minum dari tadi. Ayo ada anak lagi yang mau tampilan memberi sholawatnya, memberi suaranya. Iya Farah sama ini siapa Syifa? Ya berdua. Ya dipadu Busri yuk. Sambil menunggu Dewan Juri menghitung nilai ya. Oke, Farah dan Syifa disilakan. Ayo berdua. Sama Safa Luna bertiga, oke. Ya Safa Luna yuk.
Ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman Sustas kolwama biwajil karimi basobi fi kulli lamhatil wa nafasi li audari kulli malumila Allahumma salli